Halo MotoGP lovers. Selamat datang di channel FMGP Sport. Channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Manajer Repsol Honda Team, Alberto Puig, menyerukan untuk terus melangkah maju ke depan. Meski skuadnya sedang dibelit situasi yang tak menyenangkan, keterpurukan seolah enggan menjauh dari Honda. Berperforma kompetitif dan menjanjikan sepanjang tes pramusim MotoGP 2022. Tetapi kinerja tim malah babak belur seiring berjalannya kejuaraan dunia Grand Prix. Paling kentara saat pabrikan berlogo sayap tunggal itu gagal mencetak 1 poin pun dalam seri Sachsenring. Honda kian terasa sulit bangkit setelah Marc Marquez dan Pol Espargaro bergelut dengan cedera masing-masing. The Baby Alien masih fokus pemulihan fisik pasca operasi keempat yang dijalaninya. Sementara Policio harus beristirahat setelah kecelakaan pada sesi latihan GP Jerman menyebabkannya cedera tulang rusuk. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan dalam situasi ini adalah terus bergerak maju. Bahkan jika situasinya mendorong Anda mundur. Tutur Puig mengutip laman Honda Racing Corporation, HRC. Pria asal Spanyol itu tidak menampik bahwa kehilangan Marquez serta Espargaro telah membuat Repsol Honda Team pincang. Walau masih ada Takaaki Nakagami dan Alex Marquez, namun duet LCR Honda itu tak cukup. Begitu pula dengan kehadiran sosok Stefan Bradl. Peran utamanya adalah sebagai test reader RC213V. Bukan race reader. Alhasil sulit baginya untuk menjaga fokus dan konsentrasi ketika dalam bersamaan diminta berlomba. Ditanya bagaimana kondisi terkini Marquez, Puig menuturkan sang pembalap dalam keadaan baik-baik saja. Semuanya terlihat bagus dan dia juga merasa demikian. Para dokter senang dan setiap hari berlalu lebih positif. Sekarang ini adalah masalah penyembuhan tulang dan kemudian kami akan menunggu serta melihat. Prioritasnya adalah pemulihan penuh dan lengkap dari lengannya dan dia mengerti hal yang sama. Ini adalah apa yang kami miliki dan yang akan kami lakukan. Lebih lanjut, Puig menerangkan cedera yang melibatkan ligamen dan tulang rusuk itu sangat menyakitkan. Terkadang rasa sakitnya lebih besar daripada patah tulang. Untuk mengendarai motor dengan kekuatan mereka dalam balapan untuk banyak lap hampir tidak mungkin dengan rasa sakit ini. Ucapnya. Kami hanya berharap dia bisa beristirahat di periode ini dan dia bisa kembali dalam kondisi baik di Silverstone. Dia menyukai trek Inggris dan kami yakin dia bisa tampil bagus di sana. Seperti yang diketahui, Marquez menempati peringkat ke-13 klasemen sementara pembalap dengan torehan 60 poin. Sedangkan Espargaro menduduki peringkat ke-17 serta mengantongi 40 poin. Dalam klasemen sementara tim, Repsol Honda Team berada di peringkat ke-9 dan mengemas perolehan 100 poin. MotoGP Inggris akan digelar di sirkuit Silverstone pada tanggal 7 Agustus tahun 2022. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Pembalap Ducati Lenovo Team, Francesco Bagnaia, mengakui terlalu banyak melakukan kesalahan di paruh pertama musim ini sehingga menyebabkannya tertinggal jauh dari pemimpin klasemen MotoGP 2022. Setelah melakoni 11 balapan awal musim ini, Bagnaia tercatat 4 kali gagal mencetak poin dan hanya meraih 3 podium yang semuanya adalah kemenangan. Perubahan yang dilakukan Ducati pada awal musim menjadi penyebab sulitnya pembalap asal Italia itu dalam menemukan ritme terbaiknya. Padahal, saat tes pramusim Pecco menunjukkan performa apik dengan mesin 2022. Tapi menjelang musim dimulai Ducati mengubahnya dengan mesin hybrid 2022, yang kabarnya berbasis dari motor 2021. Namun saat ini Bagnaia sudah mulai menemukan kenyamanannya kembali di atas Desmosedici GP22. Tetapi kesulitan mengelola tekanan membuatnya kerap melakukan kesalahan dan berakhir menyedihkan baginya. Saya telah mengalami 4 kali kecelakaan tahun ini, kata Bagnaia.
Pertama di Qatar saya berusaha untuk mendorong semaksimal mungkin karena saya sangat jauh dari catatan waktu lap tercepat. Lalu pada 2 kecelakaan berikutnya saya menekankan kepada diri saya untuk tetap tenang. Saya ingin berpikir bahwa saya tidak pernah kehilangan konsentrasi selama balapan. Tetapi mungkin gagasan untuk menjadi lebih tenang dan bernapas secara teratur tak membantu saya. Jika Anda melihat rekam jejak saya dan melihat balapan di mana saya start di depan dan menekan lebih awal, saya tidak memiliki masalah seperti itu. Meski mendapat julukan sebagai pembalap terbaik di MotoGP, tetapi Francesco Bagnaia memiliki catatan tertinggi dalam hal terjatuh di hari Minggu. Ini berarti Bagnaia harus bisa mengendalikan konsentrasinya dengan lebih baik dalam situasi ketika dirinya mengejar pembalap lain. Berbeda halnya ketika sedang memimpin balapan sejak awal, di mana biasanya ia meraih kemenangan. Secara khusus saya harus meningkatkan kinerja dalam balapan di mana saya tertinggal 0,6 atau 0,7 detik. Untuk lebih fokus dan bekerja lebih keras pada saat itu, ujarnya. Salah satu murid Valentino Rossi itu ingat perjuangannya di Moto2 ketika berhasil meraih banyak kemenangan, yang membuatnya berhasil menjadi juara dunia. Di kelas Moto2 saya memenangi 8 balapan dan itu didapatkan ketika saya berada di depan. Saya mendorong dengan keras. Ucapnya, saya merasa sangat bagus dalam pertarungan ketika berada di depan. Karena jika saya merasa mampu untuk mengejar, maka saya akan melakukannya. Tetapi mungkin saya harus lebih fokus setiap kali melakukan penekanan. Saya memikirkan itu karena saya benar-benar ingin berkembang dan itu sesuatu yang mungkin saya butuhkan. Pungkas pembalap asal Italia itu. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.